Halo semua, salam sehat. Perkenalkan, saya Mutiara Fernanda, siswa Laser CPNS Kementerian Pertahanan. The Learning Journal kali ini, saya akan berbagi materi tentang akuntabilitas. Materi ini disampaikan oleh widyaswara kami yang bernama Bapak Suhendra, di mana beliau menyampaikan harapannya ketika kami selesai mempelajari tentang akuntabilitas ini, yaitu kami mampu mengaktualisasikan nilai dasar akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan jabatan. Kami memperoleh materi ini dengan menggunakan dua metode pembelajaran. Yang pertama dengan metode sinkronus atau tatap muka yang dilakukan melalui Zoom Meeting. Yang kedua melalui metode asinkronus, yaitu melalui kolom diskusi yang telah disediakan oleh website Collabjar. Akuntabilitas terdiri dari 4 materi pokok bahasan. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Dan yang keempat adalah menjadi PNS yang akuntabel. Bagaimana ya caranya? Nah, konsep akuntabilitas sendiri itu dimulai dengan kita mengetahui apa itu definisi dari akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nah, sebagai ASN ini, kita mempunyai amanah, yaitu terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik sendiri terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, bersikap adil. Sebagai ASN, kita dalam melakukan pelayanan publik tidak boleh membedakan suku, agama, ras, golongan maupun jabatan. Yang kedua, tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Politik praktis di sini dimaksud adalah tindak pidana korupsi. Kemudian adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Dan yang terakhir adalah komitmen. Sebagai ASN, kita wajib mengedepankan mutu dengan bekerja secara profesional dan melakukan pelayanan yang prima terhadap pelayanan kepada masyarakat. Aspek akuntabilitas terdiri dari satu, hubungan. Hubungan itu adalah komunikasi antara dua pihak, yaitu yang bisa terjadi antar individu, kelompok, ataupun institusi kepada negara dan masyarakat. Kemudian yang kedua, ada orientasi hasil. Dengan menerapkan aspek akuntabilitas ini, diharapkan aparat pemerintah dapat bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, laporan. Aspek akuntabilitas ini dinilai dalam bentuk laporan individu maupun institusi. Kalau individu itu melalui kontrak kerja, kemudian kalau institusi itu melalui LAKIP, yaitu laporan akuntabilitas kinerja institusi pemerintah. Nah, yang terakhir, yang keempat ada konsekuensi. Jadi, kalau kita menerapkan akuntabilitas di lingkungan kerja, kita bisa mendapat penghargaan. Sebaliknya, kalau kita melanggar akuntabilitas sendiri, dapat dikenakan sanksi. Kemudian ada memperbaiki kinerja. Jadi, seorang ASN yang menerapkan akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketika semua aspek akuntabilitas dilaksanakan, maka dapat menghasilkan 3 fungsi, yaitu 1, peran belajar. Nah, peran belajar di sini adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja setiap individu. Yang kedua, peran konstitusional. Di sini, peran konstitusional artinya adalah sebagai pengendali korupsi atau penyelewengan wewenang. Yang ketiga ada peran demokrasi sebagai penyedia kontrol demokrasi. Nah, tingkatan akuntabilitas sendiri terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama adalah akuntabilitas personal. Artinya di sini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian ada akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya. Akuntabilitas kelompok adalah kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok, jadi lebih dari satu orang ya. Kemudian ada akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi ini dinilai dalam bentuk hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai secara berkala. Kemudian yang paling tinggi ada akuntabilitas stakeholder, di mana memiliki arti adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat.
Mekanisme akuntabilitas terdiri dari 4 dimensi. Yang pertama, kejujuran dan hukum, yaitu terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian ada dimensi proses, diartikan sebagai apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecakupan sistem informasi. Yang ketiga ada dimensi program. Dimensi program di sini yang dimaksud adalah apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Nah, kalau belum tercapai, apakah ada alternatif lain yang bisa diberikan untuk memberikan hasil yang maksimal. Kemudian ada akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dengan masyarakat luas. Nah, akuntabilitas birokrasi di Indonesia sendiri dilakukan melalui kontrak kinerja, laporan kinerja, dan perencanaan strategis. Di lingkungan kerja sendiri kita dapat menerapkan akuntabilitas melalui sifat-sifat kepemimpinan, integritas, transparansi, keadilan, kepercayaan, tanggung jawab, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. 5 langkah framework atau membiasakan akuntabilitas di lingkungan kerja dapat dimulai melalui tujuan dan tanggung jawab. Jadi kita di sini menuliskan tujuan dan tanggung jawab kita, kenapa kita melakukan akuntabilitas sendiri di tempat kerja. Jadi tujuannya ya, kenapa kita melakukan itu. Kemudian rencanakan. Nah, rencanakan nih, dimulai dari mana ya kita bisa menerapkan akuntabilitas di lingkungan kerja. Yang pastinya dimulai dari hal-hal sederhana. Dan yang ketiga, laporan. Yang keempat adalah implementasi dan monitoring. Jadi ketika sudah dicoba diimplementasikan di lingkungan kerja, itu dipantau secara berkala. Apakah implementasi itu mengalami kemajuan, menetap, atau malah jadi mengalami kemunduran. Dan yang terakhir ada evaluasi. Ketika sudah dilakukan evaluasi, maka alangkah baiknya juga dilakukan perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks di sini, contohnya seperti transparansi dan akses informasi, fraud dan korupsi, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi daerah, kemudian ada lagi yang terakhir adalah konflik kepentingan. Nah, bagaimana menjadi PNS akuntabel? Caranya, jangan ragu untuk menjadikan diri sendiri sebagai wadah utama dalam penerapan akuntabilitas di lingkungan kerja. Terima kasih sudah menyaksikan video Learning Journal kali ini. Saya Mutiara, sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya.